A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, setan adalah musuh terbesar Bani Adam. Mereka tidak rela bila manusia berada pada jalan yang lurus serta jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu mereka selalu mencari cara dan jalan untuk menyesatkan manusia yang beriman agar menjadi temannya kelak di dalam neraka. Manusia bisa membentengi dirinya dengan memperbanyak doa serta amalan-amalan lainnya agar terhindar dari tipu daya setan yang ada. Berikut ini adalah 7 tempat jin dan setan bersarang pada tubuh manusia yang harus diketahui keberadaannya. 1. Lubang mulut manusia. Lubang mulut manusia adalah tempat di mana makhluk terlaknat tersebut berada dan tempat yang paling disukainya. Setan seringkali menggoda manusia dengan cara meniupkan hawa-hawa yang membuat manusia menguap dan mengantuk. Sadar atau tidak, dalam sehari berapa sering kita menguap tanpa disadari, itu adalah sebuah perbuatan dari setan agar aktivitas yang dikerjakan manusia terbengkalai. Saat belajar, saat bekerja, dan yang paling parah adalah saat melakukan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Itulah bagian dari salah satu cara setan masuk ke dalam tubuh manusia pada saat menguap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya atau tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap atau yang mulutnya tidak ditutup. Hadis riwayat Imam Muslim. 2. Di bawah kuku yang panjang. Kuku yang panjang mungkin sebagian dari kita punya kegemaran untuk memanjangkannya, atau karena alasan sekedar hobi serta gaya-gayaan, atau bahkan malas memotongnya. Inilah kemudian mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan untuk memotong kuku sebagai salah satu amalan yang disunahkan sebelum ibadah Jumat dilaksanakan. Selain agar kebersihan yang selalu senantiasa terjaga, ternyata di bawah kuku-kuku yang dibiarkan panjang itulah tempat setan berada. Bayangkan saja, di tempat setan berada itulah manusia gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas bekerja, belajar, bahkan menyuap makanan ke dalam mulut. Maka dari itu Islam menganjurkan agar senantiasa menjaga kebersihan kuku agar tetap rapi dan menghindari memanjangkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, potonglah atau pendekkanlah kuku-kukumu, sesungguhnya setan mengikat atau melalui kuku-kuku yang panjang. 3. Dalam lubang pusar. Lubang pusar manusia adalah tempat yang kotor sebab tidak banyak orang yang membersihkannya. Jin dan setan sangat menyukai tempat-tempat yang kotor dan bau. Bahkan saat seseorang diruqyah, diketahui banyak jin-jin dan setan bersembunyi dan tinggal di lubang pusar manusia. Meski tidak dianjurkan untuk membersihkan lubang pusar dengan cara mengorek-ngoreknya, namun membersihkan lubang pusar dapat dengan cara cukup menyekankan dengan air dan kapas. 4. Di dalam lubang telinga. Setan tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia, bahkan saat manusia tertidur sekalipun. Saat tertidur, mereka akan datang melalui mimpi-mimpi yang buruk, dan justru inilah salah satu waktu yang digemarinya agar manusia bisa semakin mudah untuk dilalaikan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu subuh adalah waktu yang paling tepat bagi setan dalam mengganggu manusia. Ketika azan terdengar, mereka senantiasa menghalau suara azan agar tidak masuk dan terdengar oleh manusia, sehingga mereka kesiangan dan tidak melakukan ibadah sholat subuh.
Kemudian dilelehkannya manusia dari mendapatkan keutamaan di sepertiga malam, digodanya manusia agar tidur hingga terlewat subuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diceritakan oleh Abdullah bahwa di sisi Nabi ada seseorang laki-laki yang terlalu tidur sampai pagi tanpa mengerjakan sholat malam. Kemudian beliau bersabda, setan telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Imam Muslim. 5. Melalui aliran darah. Sungguh teramat sulit mengetahui apakah di dalam tubuh manusia telah bersemayam setan yang mengalir bersama aliran darah. Jika sudah demikian, maka perlu ikhtiar yang lebih untuk bisa terhindar dari bisikan-bisikan yang mengajak manusia untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sebab itu Allah melarang hambanya memakan makanan yang haram dan menghindari yang subhat, karena bersama makanan-makanan itulah setan masuk ke dalam tubuh manusia dan menggerogoti keimanan dengan menyelinap menyerupai dekat mempengaruhi hati agar semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran darah dalam tubuhnya. Hadis riwayat Imam Muslim. 6. Dalam lubang hidung manusia. Mungkin kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa setan dan jin sangat suka berdiam di lubang hidung manusia. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan agar membersihkan bagian dalam hidung sesaat setelah bangun dari tidur, agar keluarlah setan dari tempat kesukaannya dan tidak menjadi sebab mudahnya mereka untuk menggoda manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya sebanyak 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Imam Muslim. 7. Di dalam lubang kemaluan. Lubang kemaluan manusia tidak dapat dipungkiri adalah salah satu tempat serta menjadi pintu paling mudah bagi setan. Tempat-tempat tersebut mudah kotor dan kebanyakan manusia lalai untuk membersihkannya. Dalam Islam, manusia sangat dianjurkan untuk secara rutin menjaga kebersihan area kemaluan, seperti salah satunya mencukur rambut kemaluan. Sebab setan selalu mengincar dan gemar bersemayam pada lubang kemaluan, menggoda manusia agar melakukan perbuatan zina yang jelas sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, demikianlah 7 tempat yang sangat disukai jin dan setan dalam tubuh manusia. Dengan demikian kita dapat menjaganya dan senantiasa menjaga kebersihannya. Semoga uraian singkat ini bermanfaat, dan atas segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.